berubah demi bertahan. Itulah yang dilakukan salah satu pengelola event organizer musik, Muhammad Oktaviansyah. Hantaman pandemi yang membuat jadwal konser musik ditangguhkan memaksa pemilik usaha banting setir. Dari penyelenggara konser menjadi pedagang sayuran lewat media sosial. Meski sempat mengalami kesulitan saat memulai merintis bisnis penjualan sayur secara online, perlahan tapi pasti akhirnya ia dapat bertahan. Kualitas produk yang segar dan bersih menjadi andalan untuk bersaing. Biasanya kita di sound system itu udah udah terbiasa belajar cepat di lapangan lah ketika ada trouble shoot atau apa segala macamnya. Jadi untuk di sayur pun nggak terlalu, ya ada kesalahan sedikit-sedikit tapi nggak terlalu parah lah. Cepet lah kita untuk belajarnya. Karena kan sehari-hari juga kita ketemu yang namanya sayuran, tahu lah sedikit-sedikit banyak. Kedepannya setelah COVID berakhir ya segar suara pun tetap ada, bayu suara pun tetap ada dengan bagiannya masing-masing. Yang lebih bisa diandalkan di sound system ya mereka lebih di sound system, sebagian pun ada yang di segar suara biar makin banyak juga kan jadinya. Meski masih ada kesempatan untuk menggelar konser secara drive-in, namun perputaran uang di bisnis musik saat pandemi tak lagi mampu diandalkan untuk bertahan hidup. Karenanya musisi dan pelaku usaha di dunia musik tetap harus memutar otak untuk bisa bertahan. Sembari membidik kesempatan untuk kembali bangkit dan menggelorakan semangat lewat musik. Angin segar pun datang. Pemerintah membuka peluang menyelenggarakan event olahraga, musik, hingga pameran di tengah pandemi. Syaratnya, pengelola harus bisa menjamin kegiatan yang dihelat bebas penularan COVID-19. Saya ingin juga secara tegas memberikan peluang kepada para penyelenggara event untuk mengadopsi digitalisasi, virtualisasi. Jadi seandainya event tersebut masuk ke dalam zona hijau, mungkin kita bisa jalankan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Seandainya meningkat resikonya, mungkin bisa dalam bentuk hibrid, dan seandainya tidak dalam posisi untuk dilakukan kegiatan, maka akan ada opsi untuk menjalankan kegiatan tersebut melalui sistem online atau virtual. Saya juga ingin memastikan bahwa pembukaan kembali kegiatan ini semuanya dilakukan dengan komitmen untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya baik, masih dengan tema kita yaitu gelar event sudah siapkah, dan di Indonesia Bicara segmen ini saya akan coba menggali perspektif dan juga insight dari narasumber kita. Untuk segmen ini ada dua narasumber yang tersambung melalui Zoom call. Yang pertama ada Mas Firza Radiani, ini inisiator Pandemic Talks. Selamat malam Mas Firza. Selamat malam Mas. Iya, apa kabar? Sehat? Sehat, baik. Baik, dan selanjutnya ada Mas Ardian Firmansyah, pengelola konser musik. Apa kabar Mas Ardian? Ya, selamat malam. Iya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bicara setelah ada komunikasi antara Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Polri, akhirnya untuk event, baik itu MICE, konser musik, dan gelaran-gelaran lainnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Saya ke inisiator Pandemic Talks dulu, Mas Firza. Mas Firza, tanggapan Anda soal keputusan ini? Ya, yang perlu dicermati ya dari sisi logika epidemiolog adalah sebenarnya ini belum saat yang tepat sih untuk menjalankan kebijakan tersebut. Karena positif rate kita masih tinggi 15%. Baik. Harusnya minimal 5%. Jadi penyebarannya masih masif dan testing kita juga belum stabil. Baik. Sehingga kasusnya juga sebentar lagi kan mau menyentuh 1,5 juta kan. Sebenarnya belum tepat ya kalau dari sisi epidemiolog. Dengan tadi analisanya positif rate-nya masih 10 ya, belum 5 ya? 15% ya. Oke. Idealnya 5, di angka 5% seperti itu ya? Betul. Oke. Nah, lalu Anda melihat keputusan ini
Oke, dalam sudut pandang Anda sebagai inisiator Pandemi Talks ini belum tepat. Lalu ada jalan lain tidak, Mas? Apakah memang harus ditunda? Tapi kan tadi kita tahu bahwa ada aturannya yang memang harus dipatuhi. Ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Kalaupun suatu event digelar dengan protokol kesehatan yang ketat, apakah itu tidak bisa, tetap tidak bisa di mata Anda? Zonasi ini juga sebenarnya ada loophole-nya sih. Nomor satu adalah tidak semua daerah itu testingnya sudah adekuat, misalkan seperti Jakarta. Baik. Sehingga sistem zonasi sendiri itu belum kuat, banyak ilusinya. Contohnya ya, ini penerapannya di daerah di industri lain, misalkan di pendidikan. Jika sekolah dibuka di zona hijau, apakah bisa mengakomodir misalkan yang datang itu gurunya adalah memang dari zona hijau, dari zona merah gitu, atau muridnya dari zona kuning gitu. Jadi yang perlu perhatikan adalah pendatang ke zona hijau tersebut itu dari zona merah atau enggak, itu gimana cara screeningnya. Ya itu sih. Jadi kalau parameternya melalui zonasi saja sepertinya belum tepat ya. Oke. Belum tepat karena banyak ilusinya. Belum tentu yang merah itu benar merah tuh, atau yang hijau. Tapi kalau bicara tolak ukur yang mutlak, Mas Firza, bahwa memang tadi positivity rate-nya masih harus 5 ya. Iya. Itu sudah aman sebenarnya. Kalau idealnya di daerah tersebut, di kabupaten ya atau kota tersebut itu kurvanya sudah menurun, testingnya adekuat, lalu positive rate-nya maksimal 5. Itu sih idealnya. Syaratnya. Oke. Ya, Baik. Bukan hanya zonasi saja. Zonasi ataupun protokol kesehatan yang ketat, tapi juga positivity rate-nya harus idealnya 5. Oke. Pertamanya harusnya itu. Oke. Saya ke Mas Ardian. Anda sebagai pengelola konser musik, Mas, I.O. seperti itu, bagaimana melihat keputusan ini? Sebenarnya kalau dari pandangan kami pekerja event itu ada statement seperti itu dari Pak Menteri, sebenarnya positif banget ya. Baik. Jadi sebenarnya kita dari event itu kan subnya banget nih. Kami pekerja event itu terutama IO, kita kan banyak kayak sistem, ada vendor panggung, ada marketing, vendor musik media, itu jadi semuanya tergerak. Terus gitu. Cuma kan kembali lagi tentang protokol dan terbenturnya di situ. Sedangkan konsep notabene kita akan banyak nih dalam satu lingkup event. Ya, konsernya sih lebih di situ. Kalau kita memang bisa mengadakan sebuah konser, itu sangat membantu kami para pekerja itu. Sebenarnya kembali lagi standar protokol ini akan seperti apa? Okay. Nah tadi juga disampaikan dalam statementnya Pak Menteri, ya kalau memang tidak bisa hybrid, itu juga bisa online. Jadi sebagian yang offline, sebagian juga nanti akan ada yang online. Ya, kalau kita bicara peraturannya untuk zona hijau boleh diselenggarakan seperti biasa tapi di tempat yang terbuka dengan protokol kesehatan. Zona kuning setengah virtual, setengah terbatas. Zona merah hanya virtual. Kalau Mas Ardian sudah baca soal ini? Sudah. Oke. Kebetulan kita di Jogja nih. Kebetulan kita kan base-nya di Jogja. Jadi kalau di Jogja sendiri masih di tengah-tengah sih. Oke. Tapi pengalaman, apakah Anda sudah menggelar any single acara, Mas, untuk paling terakhir atau apa? Apakah sudah memang bergerak seperti itu atau memang belum sama sekali? Kalau wallpaint ini itu kita kayak aja sih, Mas, kita kayak bikin sebuah channel itu, terus kita presentasikan di situ bahwasanya kita seperti IO juga masih bisa menyelenggarakan sebuah konser virtual gitu. Mungkin tadi tayangan juga ditampilkan tadi di awal, salah satunya kita gelar juga sih. Jadi kita menyulap gudang atau tempat jadi sebuah panggung di situ bisa ditonton banyak. Nah cuman ambience-nya dari konser belum kita sampai sekarang sih. Maaf, menonton konser
Mas Ardian, ini audionya agak terputus-putus. Ini Anda menyebutkan virtual ya, konser virtual? Iya, konser Oke. virtual. Oke, saya ke Mas Firza dulu sementara karena audionya Mas Ardian agak terputus-putus, jadi saya belum dapat tangkap secara keseluruhan. Mas Firza, kalau kita melihat keadaan sekarang, walaupun pandemi tadi sudah ya terus berlangsung dan peraturan ini baru dibuat gitu ya, dan tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan sebenarnya beberapa waktu terakhir sudah banyak event yang digelar, baik itu pernikahan, juga ada beberapa launching seperti itu. Semuanya juga dengan ya peralatan ataupun protokol kesehatan yang ketat. Anda melihat bahwa it's okay sebenarnya karena kan sudah banyak event yang berlangsung. Dengan ada aturan ini apakah sebenarnya walaupun tadi kasus belum melandai sama aja sebenarnya ini juga jadi ancaman. Iya, halo, ya. Ya silakan Mas. Apa namanya? Selama ini loophole lagi ya, bolong protokol acara-acara atau event yang selama ini dijalankan adalah nomor satu tidak didata siapa pesertanya saja. Lalu peserta yang hadir ke event tersebut, acara tersebut itu tidak dilakukan testing sama tracing. Jadi apakah 2 minggu setelah para peserta event tersebut itu akhirnya masih negatif atau positif atau dia nanti berubah jadi OTG. Nah itu yang kita bisa analisa itu. Lalu yang paling penting lagi adalah mengenai ini protokol ventilasi. Iya, yang selama tidak dilaksanakan di ruang tertutup yang ada sirkulasi udaranya, bukan jendela ya, sistem sirkulasi yang baik itu sebaiknya dengan dilaksanakan sih. Dan yang paling penting tadi pendataan sama testing dan tracing peserta yang tadi di event atau meeting atau pernikahan atau semacamnya. Jadi agar saat terjadi satu orang positif tidak terjadi berkluster. Jadi harus dilacak saja. Itu seharusnya jika kebijakan jadi dilaksanakan, idealnya pendataan tersebut dari peserta event ya, musik, pernikahan dan sebagainya itu adalah sebuah keniscayaan, kewajiban. Jalan tengah itu mungkin. Oke. Jadi dengan kata lain bahwa suatu event digelar secara outdoor itu akan lebih sedikit aman daripada indoor yang tertutup ya Mas ya, ventilasi yang sedikit. Tetap ada risikonya ya. Kenapa? Tetap ada risikonya ya, bukan jadi nol risiko ya. Walaupun outdoor tetap ada resiko tadi ya. Iya. Baik, dengan kata lain sebenarnya Mas, kalau bicara secara jujur, untuk kembali seperti dulu lah ya, untuk event-event besar seperti itu, ataupun event-event yang melibatkan banyak orang, hampir tidak mungkin untuk saat ini ya, sebenarnya. Iya, dari sayangnya memang data-data tentang event, tentang acara-acara besar selama pandemi ini tidak pernah muncul kan. Nah, menurut datanya kami dari 8 sampai 10 kali long weekend selama tahun ini di pandemi, itu kenaikan kasus itu pasti berkisar di antara 30 sampai 40%. Yaitu artinya setiap ada keramaian, setiap orang-orang keluar rumah liburan ke tempat keramaian pasti naik. Pasti ada lonjakan kasus. Nah, itu yang jadi pegangan kami. Apalagi nanti misalkan nanti ada konser di Bali, konser di Jogja, di Surabaya gitu. Ada band pertama. Ya mungkin tidak akan muncul di berita ya kluster konser, tapi nanti di data secara keseluruhan di daerah tersebut pasti akan naik 40%. Itu datanya. Saya ke Mas Ardian. Masih bisa dengar suara saya Mas Ardian? Ya, cukup jelas. Oke. Mas Ardian, kalau bicara ya sebenarnya ya hampir agak susah untuk menggelar sesuatu yang seperti dulu ya, dengan besar, dengan jumlah penonton yang banyak, masif gitu. Tapi dengan adanya aturan ini, sebagai penyelenggara konser musik, Anda punya jaminan apa Mas ketika Anda ingin mengadakan sesuatu, baik itu apapun acaranya, bagaimana Anda membuat tadi jaminan bahwa acara ini memang sesuai protokol kesehatan? Kalau jaminan sih sebenarnya kita nggak bisa 100% ya. Yeah. Mungkin
kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi memenuhi prosedur yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian maupun dinas terkait. Sekarang lebih melihat ke para penontonnya sih. Ya. Jadi kayak di Jogja itu kemarin beberapa sempat ada event dan sudah disetujui oleh perizinannya dari sampai Kapolda. Cuman pada akhirnya nanti di lapangan kita tidak bisa mengontrol orang yang ketika datang. Iya, gitu. betul. Kita dari panitia sih sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuman kalau garansi 100% kita nggak bisa sih. Oke. Nah, alternatifnya kan ada virtual yang Anda sebutkan tadi ya, tapi ambience-nya beda ya. Iya, jadi kayak misal cobalah kita kayak menonton di layar. Betul. Kayak dengan kita datang langsung di tempat itu pasti kan beda. Itu yang masih kita godok sampai sekarang, gimana sih caranya orang-orang itu bisa menikmati si konser ini, feel-nya bisa sama dengan kayak dia nonton langsung di tempatnya langsung. Iya, somehow nggak bisa sih Mas, kalau bicara jujur ya. Kalau kita, iya juga sih. Iya, bicara. Walaupun ya tadi ya, tapi mau tidak mau kan sekarang ya keadaannya seperti ini, kita juga harus menyesuaikan. Nah, tapi kalau bicara pemasukan ya, konser virtual dengan konser yang ya konvensional yang biasa seperti itu beda dong Mas ya pemasukannya ya? Sebenarnya kalau dibilang pemasukan, kalau kita kan lebih ke IO ya Mas ya. Oke. Event organizer beda dengan promotor. Jadi kalau kita di IO sama saja. Beda. Jadi gini Mas, kita bedakan persepsi tentang sebuah promotor event dengan event organizer. Jadi kalau event organizer itu kita kebanyakan menjalankan sebuah event yang memang sudah ada kliennya. Oke. Iya, jadi kayak misal klien, oke, aku bisa tolong dibikinin aktivasi event seperti itu. Nah itu pasti kita sudah ada budgetnya tersendiri. Seperti itu. Jadi dari klien mau rame atau enggak, ya kita sudah terbayarkan. Beda dengan promotor. Kalau promotor itu lebih ke mereka akan menyelenggarakan event, pemasukannya yang berdasarkan dari tiket. Baik. Gitu. Jadi kalau yang Anda rasakan dan tim, baik itu virtual ataupun konvensional yang sudah Anda lakukan untuk ya tadi asal ada event dan memang kliennya tadi sudah menjamin seperti itu, sebenarnya tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah sebenarnya. Oke, baik. Nah, kalau bicara selama pandemi, Mas Ardian, apa yang teman-teman lakukan? Karena ya saya tidak tahu, mungkin sama sekali tidak ada job 1 tahun terakhir? Tergantung dari masing-masing event organizer ya. Kebetulan kalau dari kami sih kita mulai exercise tuh mulai dari awal-awal pandemi. Akhirnya kita iseng-iseng nyoba bikin live di IG. Live di IG kita tentang bagaimana sih menanggapi tentang pandemi, mulai coba-coba. Kita mulai coba beberapa aplikasi yang ada di virtual seperti itu, kayak misal Vmix, OBS dan lain sebagainya. Jadi kita mulai menjual-jual di situ sih Mas, kayak kita promoin sampai kita bikin channel YouTube, kita promoin di IG. Jadi akhirnya si klien tuh tahu, oh ternyata CEO ini dia bisa loh ngelakuin sebuah virtual event kayak gini. Jadi udah banyak yang order-order lagi sih kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri di tim ada yang banting setir nggak? Saya job atau apa gitu selama pandemi, kita tahu kan banyak pasti untuk beberapa yang mungkin ya udah kewalahan sekali. Kalau beberapa rekanan sih ada Mas, beberapa rekanan ada. Jadi ada yang memang dia akhirnya banting usaha jadi jualan makanan, ada yang jualan sayur, jualan apa segala macam. Banyak sih sebenarnya, cuman kan itu kebutuhannya dari masing-masing event organizer sih sebenarnya. Jadi bagaimana caranya mereka cepat beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Baik, saya ke Mas Firza. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas, karena kita segmennya di 2 ini sudah hampir habis. Kalau Mas Firza sendiri, kita lihat vaksinasi yang berjalan sekarang, lalu ya target kita untuk herd immunity dan juga berbagai macam langkah preventif yang kita lakukan. Anda melihat pandemi ini, vaksinasi, what next yang harusnya kita lakukan Mas? Ya, yang penting sekarang buat masyarakat jangan terlalu euforia ini sih, euforia vaksinasi. Karena nomor 1, kalau secara timeline ya, secara jadwal di Indonesia pun itu baru selesai nanti Maret 2002. Baik. Dan
Dan itu nanti juga masih ada faktor lainnya, misalkan apakah vaksin-vaksin yang dipakai di Indonesia ini imunitasnya bisa bertahan lama nanti kekebalannya ya, bisa sampai misalkan 6 bulan atau setahun, itu perlu diteliti lagi. Lalu bisa juga terjadi infeksi lagi kan, baik yang sudah terkena ataupun yang sudah disuntik gitu. Belum lagi pelanggaran protokol kesehatan yang masih banyak dilihat, karena dari data Satgas Covid ini masyarakat kita tuh semakin patuh pakai masker, tapi semakin menurun untuk menjauhi keramaian. Itu. Dan dari data Google Mobility Report dan Android Mobility Report juga dan Apple Mobility Report juga, sekarang ini mobilitasnya Indonesia sudah kembali saat seperti sebelum pandemi. Padahal di Maret April tahun lalu itu kita sempat turun mobilitasnya 30-40%. Itu sudah sebenarnya kalau di mobilitas sudah mulai normal, Mas. Intinya sembari menunggu herd immunity terjadi, vaksinasi selesai, tetap patuhi protokol kesehatan sih. Kalau bisa keluar rumah hanya untuk kerja. Baik. Jauhi tempat keramaian, terutama yang tempat ramai yang ventilasi udaranya tutup, gedung tertutup, itu bahaya. Baik. Ya, Mas Firza, terima kasih atas waktunya. Mas Ardian juga langsung dari Yogyakarta, terima kasih. Sehat-sehat ya, Mas ya. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Baik. Dan demikianlah berbincang kita di segmen ini, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.